Itu ya si Raffi Ahmad. Yang kenal sama si Raffi Ahmad ini, bagikan video ini, potongkan video ini Raffi Ahmad dengan melakukan mendatangi di Rizik Sihab itu ya. Saya bilang komentar saya monyet loh. Jangan ragu-ragu kalau saudara tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah Anda, laporkan segera kita ganti. Begitu banyak orang yang mau mengabdi. Tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat. Saudara saya beri wewenang, copot segera. Gus Puat, saudara sekalian, ngamuk, marah besar terhadap Raffi Ahmad karena bermain dengan hal-hal yang berbahaya. Salah satunya bagaimana dia tiba-tiba mengunjungi, meminta nasihat kepada Rizik Sihab. Kalau kita boleh mengibaratkan Raffi Ahmad ini ibarat bayi ya, yang tidak tahu menahu bagaimana perkembangan politik, perkembangan polemik yang ada di masyarakat ini. Kita ketahui Rizik Sihab sampai-sampai organisasinya, sampai-sampai berbahayanya saudara sekalian, sampai dilarang, organisasi terlarang di Indonesia ini. Kenapa? Karena membahayakan NKRI. Dan tiba-tiba kita lihat Raffi Ahmad mengunjungi Rizik Sihab. Ini ibarat masuk kandang singa, bunuh diri saudara sekalian. Oke, selanjutnya mari kita sama-sama simak apa yang disampaikan oleh Gus Puat. Silakan. Utusan khusus Presiden bidang generasi muda yaitu artis Raffi Ahmad mendatangi Rizik Sihab dan katanya minta nasihat. Komentar saya ya, dasar monyet loh. Kamu nggak paham, Raffi? Siapa Rizik Sihab? Rizik Sihab itu kan imam besar FPI. FPI itu Gus Dur bilang organisasi bajingan. Berarti Rizik itu imam besar bajingan. Sudah. Mengapa dibilang begitu? Ya karena semua gerakannya bikin kacau negara. Dia mencita-citakan khilafah Islamiyah di Indonesia. Dia mencita-citakan syariat Islam bagi Indonesia. Dia mendukung ISIS, organisasi teroris internasional. Sekaligus dia ditengarai bonekanya intelijen barat untuk mengacau Indonesia. Anak buahnya sampai hari ini kelakuannya bisa dilihat. Misalnya ya, salah satu contoh itu misalnya saya diundang di Malang aja, dihadang anak buah Rizik itu. Setiap saya diundang, dihadang. Misalnya gitu salah satu. Jadi Rizik Sihab itu bagi saya adalah Syekhul Akbar untuk bidang caci maki dan perusakan generasi muda serta radikalisasi generasi muda. Kalau kamu Raffi Ahmad sudah diberi kehormatan Pak Prabowo sebagai utusan khusus generasi muda, kamu datangi Rizik, tanya kamu minta nasihat. Ya ini mencoreng Pak Prabowo. Aneh aja saya melihat ini. Begitu kuat kehendak Prabowo untuk menegakkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 45. Tapi kok ya satu dua oknum di sekitar beliau ini kok kelakuannya kayak monyet seperti Raffi Ahmad. Kemarin si Miftah, kemarin siapa lagi. Saya cuma kasihan aja sama Pak Prabowo. Kalau kelakuannya kayak begini. Kalau kemarin juga dipersoalkan juga kan istrinya si Raffi yang di Singapura yang norak itu. Juga bisnisnya Raffi Ahmad yang tiba-tiba meledak itu. Banyak orang yang curiga itu bagian dari money laundering. Kemarin juga mau bikin bisnis di Nongito yang di
protes oleh masyarakat karena merusak lingkungan, meskipun dia akhirnya mengundurkan diri. Jadi kelakuan-kelakuan monyet seperti ini harusnya dihentikan lah. Kasihan Presiden, kasihan rakyat Indonesia. Kasihan juga yang selama ini sudah mencurahkan pikiran tenaga, mempertaruhkan nyawa untuk menjaga bangsa ini dari diobok-obok intelijen luar dalam bentuk diradikalisasikan, diterorkan, seperti yang dilakukan oleh teman-teman Densus 88 dan BNPT. Ya kamu kalau bodoh itu ya bertanya lagi, Raffi. Saya kalau goblok itu yang memalukan gitu. Terkenal, populer, kalau pekok ya seperti ini. Aku kalau udah menyangkut radikalisme, menyangkut harga diri bangsa, menyangkut ideologi bangsa, Pancasila dan Undang-Undang Dasar ini aku langsung naik gitu ya, langsung naik. Makanya saya pakai kosakata monyet, udah halus. Kenapa saya pakai kosakata monyet ya? Saya kembali kepada Al-Quran. Ya, karena Allah kan berfirman, kunu kirodatan khosiin. Jadilah kalian monyet yang buruk karena kelakuan kalian. So, itu ya si Raffi Ahmad. Yang kenal sama si Raffi Ahmad ini, bagikan video ini, potongkan video ini Raffi Ahmad dengan melakukan mendatangi di Rizik Sihab itu ya. Saya bilang komentar saya monyet loh. Emosi saya. Gini. Dan ya kalau terus-menerus berulang seperti ini ya kepercayaan publik kepada Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran akan pelan-pelan akan tergerus kalau caranya seperti ini. Saran saya sebagai rakyat kecil pada Bapak Presiden dan Pak Pres Mas Gibran, orang-orang kayak gini dibersihkan aja Pak. Ngotori wajah Bapak itu, mencoreng wajah Bapak. Tuh. Ya mungkin karena si Raffi sama si Gus Miftah kan sama, dikasih kedudukan, dibuatkan satu kedudukan karena dianggap berjasa atas kemenangan Prabowo Gibran. Nah mereka mengendorse ketika menjadi tim kampanye. Tapi sebenarnya kalau mau jujur itu, Prabowo Gibran, pasangan Prabowo Gibran kemarin tuh, nggak usah pakai tim kampanye aja pasti menang kok. Rakyat pasti milih kok. Iya, kenapa saya bilang begitu? Ya karena momennya pas. Nah, situasinya pas di mana Indonesia itu membutuhkan pasangan Prabowo Gibran. Jadi yang saya maksudkan itu nggak usah lah Pak Prabowo dan Mas Gibran itu merasa berhutang budi kepada tim kampanyenya. Kalau mau dicoba nanti 2029 Prabowo Gibran maju lagi dan nggak usah pakai tim ses, saya jamin menang. Juga yang kemarin, tuh. Ini saya di Malang ya, di mana? Di Cimory ya, di Prigen ya. Caranya sejuk dingin, jadi emosinya bisa lebih saya tahan. Ya, mungkin kalau saya lagi di tempat yang lebih tidak sesejuk ini, mungkin saya meledak-ledak. Kalau udah menyangkut Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, saya nggak bisa menahan diri. Karena itu berkali-kali saya katakan, Indonesia itu Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Kalau itu dilukai, kalau itu apalagi dirusak, hancurlah Indonesia. NKRI itu bubar. Artinya hancurlah masa depan anak cucu kita.
Ini si Raffi Ahmad tuh, kok begitu sih kelakuan lo? Kalau lo bego itu ya belajarlah dari yang tahu. Jangan asal-asalan kayak gitu. Kalau enggak ya udah itu, mohon Pak Prabowo dan Mas Gibran pecat, bersihkan orang-orang seperti itu. Nggak ada gunanya mencoreng wajah Bapak berdua, membuat rakyat terluka. Silent majority Indonesia itu kan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Kelompok radikal khilafah, syariat Islam, dan kotoran-kotoran lainnya itu kan nggak lebih dari 5% sekarang ini. Tapi kalau dibiarkan, kalau diberi ruang, dia bisa berkembang. Kan? Nggak ada kompromi kalau soal Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Dan nggak boleh ada kompromi, karena itu adalah masa depan kita, masa depan anak cucu kita. Jangan biarkan dan jangan remehkan. Disrupsi yang demikian rupa ini memberi banyak celah untuk tersebarnya paham anti Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dengan cara dan metode yang tak terduga. Jadi sekali lagi jangan bermain-main dengan hal-hal yang seperti ini. Dan Raffi Ahmad kemarin kan juga yang nguing-nguing mobilnya itu kan pakai ngaco itu kan mobil dan ngeles juga kan mobil dinas dia kan di Jakarta itu. Mungkin gara-gara aja ini anak ini dulu juga kena narkoba, jadi rehabilitasi, harusnya di penjara itu. Ya, orang-orang kayak gini jangan di lah. Ya, kalau mau tetap jadi staf susnya presiden ya mohon tuh Pak Mayor Teddy tempeleng itu kelakuan kayak gitu itu nggak cukup ditegur, tampar mukanya itu. Karena kelakuan si Raffi Ahmad mendatangi Rijek itu menampar muka, sama saja dengan menampar muka presiden dan wakil presiden. So, nanti lama-lama jangan-jangan ada persepsi bahwa pemerintahan Prabowo Gibran ini memberi ruang kepada kelompok radikal kan. Kalau nggak tegas, nggak keras. Ya, ya ini saya lakukan ya untuk bangsa dan negara. Saya nggak peduli Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, apa aja saya pertaruhkan. Karena ini dalam rangka melaksanakan mewujudkan keimanan saya. Bagaimana ungkapan Mbah Hasyim Asy'ari, hubul waton minal iman. Cinta tanah air itu bagian dari iman. Dan mensyukuri tanah air ini bagian dari melindungi Islam yang tafsirnya itu benar gitu loh, bukan Islam yang tafsirnya goblok kayak yang dilakukan oleh Rizik Sihab dan kawan-kawan itu. Berkali-kali, berapa kali saya bilang, tafsir Islam yang paling benar, paling tepat pada zaman itu adalah Pancasila. Itu sudah terbukti. Itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Itu sudah terbukti. Jangan ngaco itu. Ini juga saya sekalian nih, Menteri Agama ini, Pak Nazarudin Umar itu ngomongnya juga mulai ngaco itu. Sudah kuliah di luar negeri kemana-mana, pola pikirnya kayak begitu. Ya dah. Wah, agak lebih cenderung Menteri Agama itu lebih cenderung kadrun daripada nasionalis. Lihat tuh wawancaranya dengan Rhoma Irama soal Habib itu. Lihat pernyataannya di banyak kesempatan. Kemarin juga duduk-duduk bareng sama Habib. Jelas-jelas terbukti membahayakan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Saya nating tulus sini ngomong kayak gini, nggak peduli ya. Nggak ada kepentingan politik apapun. Saya nggak punya karir politik. Saya nggak punya karir apapun. Saya dulu pegawai negeri sipil, PNS, guru.
terakhir di SMA Bangun. Saya 14 tahun, jadi pegawai negeri sipil. Karena berbakti kepada orang tua, ibu saya meminta saya sampai saya diizinkan untuk resign. Gitu. Iya, jadi aku nggak punya kepentingan apapun. Aku mandiri secara ekonomi, nggak butuh eksistensi, nggak butuh popularitas. Siapapun kalau saya anggap membahayakan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, ya saya lawan. Siapapun. Nah, ini ada Kadron tuh Gus Dikun. Ya, itu pasti muridnya si Rizik Sihab. Oke, saya jadi ingat ya soal Rizik Sihab. Ini yang tadi saya bilang, Rizik Sihab itu Syekhul Akbar untuk caci maki. Dulu sebelum ada Rizik Sihab, atau sebelum Rizik Sihab populer, nggak ada itu caci maki, apalagi kepada ulama, kepada dia ngomong saya Gus Dikun ini. Santriku itu udah juara internasional 2 kali tahfidzul Quran. Ini Putri Sakura. Ini ya ngomong tulisannya Putri Sakura tapi ya laki-laki. Ya dah. Itu kalau nggak KB pasti mungkin bolehnya. Tunggu tanggal mainnya, saya habisi kalian. Ya, tunggu tanggal mainnya, saya habisi kalian. Musuh Pancasila dan musuh Bhinneka Tunggal Ika. Janji ini. Dikira saya takut apa dikira saya nggak bisa keras apa? Nah, gitu aja ya untuk teman-teman. Mohon maaf ini karena saya sempat membaca komentar dari monyet-monyet ahli neraka itu ya, mengikut Habib gitu ya. Nah, begitu aja yang bisa saya sampaikan sementara ini. Mohon maaf, mohon ampun kalau salah, kalau keliru. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum, rahayu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam Pancasila. Merdeka.